Selamat datang di kuliah online Data Mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menciptakan model atau menggunakan model di dalam RapidMiner Studio. Model yang akan kita bangun yaitu model decision tree, yaitu proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Kita mulai. Untuk pertama kali kita drag and drop data kelulusan mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah kita import pada sesi sebelumnya. Kemudian kita hubungkan ke result, kemudian kita jalankan prosesnya untuk melihat data kelulusan mahasiswa. Di sini sudah ada data kelulusan mahasiswa di mana 380 sampel, 1 spesial atribut, dan 13 reguler atribut. Di mana spesial atributnya adalah kelas atau label, yaitu status kelulusan, di mana tipenya itu 2, yaitu tepat dan terlambat. Ini tepat dan terlambat. Kemudian ada beberapa data di mana kita tidak ada labelnya atau missing values, atau ada sebagian data di atribut status kelulusan yang hilang atau mungkin tidak ada isinya, di mana kita keputusannya tidak akan dapat kita ketahui karena jenis kelamin laki-laki bekerja, misalkan umurnya sekian, itu dia tepat atau terlambat, kita tidak mengetahuinya. Apakah RapidMiner bisa menghandle missing values? Di mana kita lihat statistiknya, ada 30 data yang missing values. Di RapidMiner kita dapat mengatasinya dengan cara kita kembali ke desain, kemudian kita ketikkan di operator yaitu filter, di mana kita menggunakan operator filter example, kita drag and drop di proses, taruh di tengah sini, kita klik, kemudian kita klik di parameternya untuk add filter. Di sini sudah ada jenis kelamin, tetapi kita tidak menggunakan jenis kelamin, tetapi yang ingin kita filter adalah status kelulusan. Karena pada data sebelumnya, data kelulusan mahasiswa, yang missing values adalah pada atribut status kelulusan. Oleh karena itu, kita buat untuk filternya status kelulusan, di mana kondisinya is not missing. Jadi nantinya yang akan kita filter hanya atribut status kelulusan yang tidak missing, sehingga akan difilter semua data yang sudah ada labelnya, yaitu yang tepat dan terlambat. Yang masih missing atau tanda tanya tidak akan dicantumkan atau tidak akan diikutsertakan. Kita klik OK, kemudian kita jalankan. Kita sudah dapatkan yang sebelumnya 380 sampel dan 30 sampel yang missing, sekarang sudah difilter hanya 350, sehingga di statistik tidak ada yang missing, semua kosong, semua nol, tidak ada yang missing values, sehingga kita dapat melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Karena kalau ada sebagian data yang missing, itu akan mempengaruhi kinerja dari algoritma decision tree. Karena belum ada keputusannya apakah dia nanti lulusnya tepat waktu dan terlambat. Kita cari di operator untuk algoritma decision tree. Decision tree ini kita drag and drop ke filter sampel. Jadi filter sampel ini adalah proses pre-processingnya.
Kemudian decision tree ini adalah model algoritmanya atau blok model yang nantinya digunakan untuk pembelajaran atau learning. Di mana proses filter example ini kita bisa membuat atau merename-nya, misalkan menjadikan pre-processing. Seperti itu. Kemudian ini decision tree. Di pre-processing ini kita bisa berikan note bahwa ini adalah proses memfilter data yang missing values. Seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan decision tree ini. Misalkan kita tambahkan note blok model untuk proses klasifikasi. Proses klasifikasi dengan algoritma decision tree. Seperti itu. Untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, kita bisa menambahkan note. Dan kita bisa mengubah nama operatornya, misalkan preprocessing, untuk memudahkan di dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian kita pilih decision tree. Kita lihat untuk parameternya, untuk setting parameternya, di sini ada beberapa kriteria, yaitu gain ratio, information gain, Gini index, dan akurasi. Kita bisa memilih salah satu kriterianya sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk defaultnya gunakan gain ratio, kemudian kita coba untuk menjalankan prosesnya. Kemudian kita sudah dapat untuk rule yang sudah dihasilkan menggunakan algoritma decision tree berdasarkan data kelulusan mahasiswa. Berdasarkan data kelulusan mahasiswa didapatkan rule yang pertama status mahasiswa, di mana jika status mahasiswanya bekerja dan IP semester 2-nya lebih dari 3,57, maka keputusannya dia tepat waktu untuk lulusnya. Kemudian, jika dia bekerja dan IP semester 2-nya kurang dari atau sama dengan 3,57, dia terlambat dengan perbandingan yang terlambat 118 dan yang tepat 4. Ini untuk kelas frekuensinya. Kemudian, status mahasiswa, jika dia mahasiswa dan dia IP semester 5-nya lebih dari 2,38, maka keputusannya tepat. Di mana kelas frekuensinya yang terlambat itu 14, kemudian yang tepat adalah 182. Ini berdasarkan learning datanya. Data status kelulusan mahasiswa. Kemudian jika IP semester 5-nya itu kurang dari sama dengan 2,38, kita lihat IP semester 3-nya. Jika IP semester 3-nya kurang dari sama dengan 2,27, maka dia keputusannya tepat waktu. Di mana kelas frekuensinya tepat 10 dan yang terlambat 2. Jika IP semester 3-nya lebih dari 2,27, kita lihat umurnya. Jika umurnya lebih dari 23,5 atau lebih dari 23, maka dia terlambat. Dengan perbandingannya, 16 data terlambat dan yang tepat 0. Oleh karena itu, keputusannya terlambat. Jika umurnya kurang dari sama dengan 23,5, maka dia tepat. Ini untuk umur, misalkan ada yang 0,5 seperti ini, kita bulatkan 23. Jadi yang kurang dari 23 atau sama dengan 23. Kemudian
Ini kelas frekuensinya terlambat 0 dan yang tepat 2. Ini adalah hasil dari rule atau pola yang dihasilkan menggunakan algoritma decision tree. Di mana deskripsinya bisa kita lihat di sini. Sama 100 mahasiswa bekerja, maka kita lihat IP semester 2. Jika IP semester 2 lebih dari 3,5, maka tepat dengan perbandingan yang tepat datanya 2, yang terlambat 0. Kemudian jika dia mahasiswa 100 mahasiswanya bekerja dan IP semester 2-nya kurang dari sama dengan 3,57, maka terlambat. Dengan kelas frekuensinya yang terlambat 118 dan yang tepat 4. Jika 100 mahasiswanya mahasiswa atau murni mahasiswa, kita lihat IP semester 5-nya, jika lebih dari 2,38, maka tepat dengan kelas frekuensinya yang terlambat 14 dan yang tepat 182. Oleh karena itu keputusannya tepat. Jika IP semester 5 kurang dari sama dengan 2,38, kita lihat IP semester 3. Jika IP semester 3-nya lebih dari 2,27, maka kita lihat umurnya. Jika umurnya lebih dari 23,5, atau kita bulatkan umurnya lebih dari 23, maka dia terlambat. Dengan kelas frekuensinya yang terlambat 16 dan yang tepat 0. Kemudian, jika umurnya kurang dari 23 atau sama dengan 23, maka dia tepat. Dengan perbandingan yang terlambat 0 dan yang tepat 2. Kemudian, jika IP semester 3-nya tadi kurang dari sama dengan 2,27, maka dia tepat. Dengan perbandingan atau kelas frekuensinya yang terlambat 2 dan yang tepat 10. Itulah bagaimana cara membaca rule atau pola yang dihasilkan menggunakan algoritma decision tree. Untuk prosesnya ini bisa kita simpan dengan klik pada proses, kita klik kanan, store process here. Kemudian kita beri nama 3, yaitu proses yang ketiga, model klasifikasi decision tree. Kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah bisa menyimpan proses yang nantinya kita bisa meload kembali. Seperti kita klik new process, blank, kemudian kita bisa double klik, maka akan meload proses yang sudah berhasil kita simpan. Cukup sekian untuk sesi kali ini dalam pembuatan model decision tree dan proses pre-processing menggunakan filter example, yaitu proses memfilter data yang missing values. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.